anak-anak, selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Gimana nih kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak. Masih semangat ya siang-siang di bulan Ramadan ini. Semoga kita yang lagi menjalankan aktivitas, apalagi lagi mengejar pelajaran, kita kan ini tuh pahala berlebih lah untuk kita di bulan Ramadan, karena mengisi kegiatan-kegiatan dengan yang hal positif. Kita hari ini yang hadir berapa orang ya? Hadir semua. Nanti deh ya kita absen. Kita berdoa dulu. Boleh dong dipimpin oleh KM. Siapa KM-nya? Rani, Pak. Oke, Rani. Boleh dong Rani dipimpin doa untuk pelajaran kita hari ini. Ya boleh Pak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih Narani atas waktunya dan kita langsung saja absen ya. Untuk yang pertama ini ada Anissa Serirani. Hadir tidak? Hadir Pak. Hadir. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Lagi di Bandung apa di mana? Kang? Di Majalengka Pak. Oh, udah pulang. Sehat-sehat ya. Selanjutnya ada Tantan. Hadir, Pak. Gimana nih puasa hari ini? Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga dikuatkan sampai akhir bulan, sampai bulan puasanya beres. Terima kasih. Satu lagi ada Taufik Hidayat. Hadir, Pak. Oke, hadir. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Udah ya? Apa ada satu lagi? Oh, satu lagi nih. Saya belum, Pak. Oke, maaf. Ayo Tiara Sakila. Ya, hadir, Pak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nah kita langsung saja ya. Tanpa berlama-lama lagi karena Bapak mohon set time is money. Waktu adalah uang. Jadi kita harus buru-buru. Bapak izin saya screen dulu ya. Kita sudah ada? Ada, Pak. Hari ini kita akan mempelajari definisi dan manfaat multimedia interaktif oleh saya sendiri, Bapak Sarul Anwar. Ada yang tahu apa itu multimedia interaktif? Ya ada lah ya, karena pelajaran awal. Nah, kita akan mempelajari definisi dan manfaat multimedia interaktif. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama memperoleh pemahaman mendalam tentang multimedia interaktif. Yang kedua, kita akan mempelajari multimedia interaktif. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu menguasai multimedia interaktif. Nah,
Pengertian dari multimedia interaktif itu adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Nah, menurut Robin dan Linda, seperti yang dikutip pada Benarto pada tahun 2011, multimedia interaktif ini adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, gambar, video. Nah, sedangkan menurut Hofstadter seperti dikutip Bernardo pada tahun 2011, multimedia interaktif ini adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi. Sampai sini paham tentang pengertian multimedia interaktif? Paham, Pak. Oke, paham. Kita next selanjutnya. Nah, ada jenis multimedia interaktif. Ada dua ya jenisnya. Yang pertama itu multimedia interaktif online. Nah, multimedia interaktif online ini cara penyampaiannya melalui jalur atau kawat atau saluran atau jaringan. Contohnya seperti situs web, Yahoo, Messenger, dan lain sebagainya. Jenis media ini termasuk media lini atas yang komunitasnya sasarannya itu luas dan mencakup masyarakat luas. Contohnya kayak kita ini nih, kita lagi menggunakan multimedia interaktif. Nah, yang kedua multimedia interaktif offline. Nah, biasanya multimedia interaktif ini cara penyampaiannya tidak melalui jalur atau kawat atau saluran atau jaringan. Nah, contoh dari multimedia interaktif offline ini yaitu CD interaktif atau company profile, media pembelajaran, buku. Nah, itu multimedia interaktif offline. Nah, media ini termasuk media lini bawah karena sasarannya tidak terlalu luas dan hanya mencakup masyarakat pada daerah tertentu saja. Kita next ya. Nah, fungsi multimedia interaktif. Yang pertama ya, komunikasi antar bisnis atau manajemen atau absensi keuangan berjalan lancar nih ya. Yang kedua, komunikasi bisnis dan konsumen atau e-commerce. Nah, itu bisa berjalan lancar juga oleh multimedia interaktif. Yang ketiga, fungsinya komunikasi antar konsumen atau jaring sosial. Yang kedua, learning atau training atau alat bantu pengajaran media pembelajaran. Contohnya kayak ini nih, Bapak lagi share screen dengan menggunakan Canva. Yang kedua, bisa dengan hiburan atau game. Sekalian pasti sering lah ya main game. Nah, yang ke berapa ya? Nah, keenam, komunikasi pemerintah. Nah, informasi publik. Nah, layanannya masyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, komunikasi kebudayaan, informasi, museum, dan galeri. Nah, kita next. Nah, manfaat multimedia interaktif. Nah, manfaat dalam bidang pendidikan. Yaitu yang pertama, proses pembelajaran lebih menarik. Nah, contohnya kayak Bapak ini nih, Bapak menggunakan Canva, ada animasi, bukan animasi, gambar lah ya, orang sedang melihat laptop. Jadi menarik gitu kan, kelihatannya lebih berwarna gitu kan, ada warna macam-macam. Nah, yang ketiga itu jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, jadi lebih cepat mengajarnya. Yang keempat atau terakhir, kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Nah, yang keempat ini terakhir contohnya kayak kita ini, Bapak sedang di Purwakarta, Rani di Majalengka, Tiara di Bandung, Tantan di mana Tantan rumah? Majalaya ya? Di Sumedang. Oh, di Sumedang, Tantan di Sumedang. Nah, kan pisah-pisah tuh kan, jaraknya jauh. Nah, jadi ini salah satu contoh manfaat multimedia interaktif.
Kita next nih. Nah, keunggulan dalam hal pembelajaran nih ya. Yang pertama itu memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar dan tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Misalnya gajah, masa gajah disekolahin? Enggak mungkin lah ya. Yang ketiga itu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks atau rumit dan berlangsung cepat atau lambat. Nah, biasanya di pelajaran biologi nih, karena biologi itu gak mungkin kan kita ngecek peredaran darah, saluran darah, atau tubuh manusia kita cek satu-satu kan, gak mungkin. Kita jadi pakai multimedia interaktif dalam pembelajaran biologi. Nah, yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh. Nah, contohnya ini seperti bulan, kita gak mungkin dong ke bulan untuk belajar. Kita jadi belajarnya menggunakan multimedia interaktif. Yang kelima, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, misalnya letusan gunung berapi, harimau, kita ke laut mencari hiu, nggak mungkin. Nah, yang terakhir, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Nah, Bapak ini sedang mencoba meningkatkan daya tarik kalian dengan menggunakan multimedia interaktif. Salah satunya itu menggunakan web atau Canva ini. Setelah materi yang Bapak jelaskan tadi, Bapak ingin mengevaluasi apakah kalian paham atau tidak tentang apa yang Bapak yang jelaskan tadi. Siap ya untuk ditanya. Nah, jadi Bapak ingin nanya nih kepada kalian, siapa yang bisa jawab? Jadi apa itu multimedia interaktif? Saya Pak mau coba jawab. Ya, sok Tantan. Multimedia interaktif itu penggabungan beberapa elemen yang bisa digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, Pak. Oke, betul banget, jawabannya bagus. Tantan memperhatikan ya, Tantan dapat poin juga. Nah, multimedia itu yang dikatakan Tantan itu benar ya, penggabungan beberapa elemen yang digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Nah, pertanyaan kedua nih, untuk manfaat dari multimedia interaktif, ada yang tahu gak? Tadi Bapak udah menyebutkan manfaatnya. Ayo, siapa nih? Saya Pak. Ya. Jadi manfaat multimedia interaktif itu meningkatkan efisien, terus bisa lebih menarik dan lebih bisa digunakan untuk menyajikan materi yang kompleks dan rumit, Pak. Nah, betul banget jawaban dari Rani. Rani dapat poin ya. Karena kalian sudah tahu tentang multimedia interaktif dan paham apa yang Bapak jelaskan tadi, Bapak ingin memberikan tugas nih. Coba tugasnya itu mudah. Coba kalian cari aplikasi multimedia interaktif sebanyak-banyaknya. Yang kalian tahu aja deh. Tapi banyak ya, harus banyak. Paham nggak? Ada yang ingin bertanya gitu tentang tugasnya? Ya, paham Pak. Tugasnya kapan Ya. dikumpulinnya Pak? Sama Nah, apa sih tujuan kita gitu Pak? Oke, bagus nih pertanyaan dari Tiara nih. Nah, untuk pengumpulan tugasnya itu minggu depan aja ya, karena kita seminggu kita ketemu sekali doang. Nah, untuk tujuan dari tugas ini yaitu agar kalian tuh tahu tentang aplikasi apa saja yang termasuk multimedia interaktif. Masa kalian memakai aplikasi tapi tidak tahu tujuan dan manfaat dari aplikasi itu tersebut. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak ingin bertanya. Ya. File tugasnya berbentuk apa, Pak? Nah, untuk file tugasnya itu berbentuk PowerPoint atau PPT. Nah, yang Bapak tugaskan tadi filenya berbentuk PPT itu adalah salah satu contoh multimedia interaktif juga. Nah, Bapak sudah memberitahu kalian satu tuh tentang multimedia interaktif aplikasinya. Jika sudah paham, tidak ada yang bertanya lagi.
Cukup Pak, paham. Sudah Pak. Kalian sudah paham dan cukup atas pertanyaannya. Kita akhiri saja kelas hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.